Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa lagi untuk pertemuan 4, di mana untuk untuk pertemuan 4 ini ada studi kasus pengolahan data toko. Nah, sekarang hal yang harus disiapkan adalah kita membuat terlebih dahulu tabel-tabel yang dibutuhkan untuk study case ini. Nah, di mana kita ada data barang, kemudian ada data persediaan, ya, termasuk data barang juga, ada persediaan awal, kemudian dalam satuannya ada unit, lusin, kodi, gross, dan ketentuan-ketentuannya sudah dijelaskan di slide-nya, ya. Jadi untuk lusin dari unit dibagi 12, untuk kodi unit dibagi 20, dan untuk satuan gross unit dibagi dengan 144. Kemudian form selanjutnya yang dibuat adalah form penjualan, di mana form penjualan ini berisi untuk merekap atau rekapitulasi data penjualan yang dilakukan oleh sebuah toko. Dan ini seperti kemarin sudah dipelajari pada data validation, di mana nama barang diambil berdasarkan data validation. Selanjutnya ada ketentuan if error, kemudian ada studi kasus pembelian, dan ada formula if is error, ya. Nanti kita pelajari satu-satu bagaimana cara memproyeksikan rumus-rumus ini ke dalam sebuah studi kasus nota pembelian, ya. Jadi untuk selanjutnya atau untuk sekarang adalah membuat tabel-tabel yang dibutuhkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka untuk Microsoft Excel-nya. Ini ada tabel barang, kita sebut saja atau kita rename saja menjadi T barang, gitu ya, supaya mudah dalam penyebutannya. Kemudian untuk nomor diisi otomatis, misalnya kita ada 10 barang contoh. Kemudian untuk nama barang kita lihat di slide. Teh gelas, tali tambang, dan roti sandwich. Teh gelas, tali tambang, dan roti sandwich. Nah, untuk kode barang kita menggunakan format custom. Caranya adalah di menu ini, nah, pilih more nomor atau format. Nah, kita pilih custom karena untuk data yang akan kita gunakan adalah berupa karakter dan juga angka. Nah, ini bisa kita pilih ya untuk general formatnya. Kita pilih salah satu saja. Misalnya kita akan memilih ini, ya. Untuk kita pilih saja oke. KK 001. Kemudian untuk kode barang, karena terdiri dari karakter dan numerik, maka terlebih dahulu kita mengubahnya menjadi format karakter dan format numerik digabungkan. Kalau misalnya kita hanya menggunakan format number di sini, ya, format teksnya menggunakan format number, maka akan seperti urutan nomor, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan di kode barang kita ingin ada awalannya, KK, misalnya kita menginputkan nomor seperti ini, ya, 01. Maka secara otomatis si kode KK ini ada diisi otomatis tanpa kita menginputkan secara otomatis, seperti itu, ya. Ini kita hapus dulu. Caranya bagaimana? Caranya pilih format number, kemudian pilih more number formats. Nah, kemudian ini kan ada banyak kategorikalnya. Kita pilih custom. Kita pilih saja salah satu, misalnya kita ingin membuat karakter dan nominal atau nomor. Nah, ini kita yang pagar-pagar ini itu menunjukkan bahwa bisa dibuat karakter. Ini kita klik saja, double klik. Nah, ini untuk type-nya. Nah, ini untuk type-nya bisa diisi secara manual oleh kita. Di sini saja, satu kali ngisi saja. Misalnya kita akan menulis kode awalnya adalah KK. KK
pakai spasi strip gitu ya. Maka akan secara otomatis si format number yang kita inputkan di Excel menjadi kakak strip. Jadi kakak strip 01, kakak strip 02 dan seterusnya. Kita coba ya. Oke. Kemudian kita input angka 1. Nah, hasilnya kan kakak ya. Oke, kita custom lagi karena angkanya belum muncul. Ini kita dimulai dari 0. 0 itu menunjukkan bahwa ini adalah karakter numerik. Oke, kita enter saja. Oke. Nah, kakak 001. Nah, untuk ke bawahnya tinggal saja di drag atau ditarik ke bawah. Supaya lebih bagus, kenapa ini tidak berurutan gitu ya. Nah, supaya ini berurutan, maka di sini kita harus 2. Ya, kakak 2. Kemudian drag sampai dengan kakak 10. Nah, ini untuk kode barangnya. Kalau misalnya mau ditambahkan silahkan. Nah, ini untuk kode barang pun kalau misalnya di depannya mau ditambahkan angka 0 tinggal di custom saja ya. Custom. Nah, ini ditambah 00. Oke. Cukup simpel kan? Ini 2. Selanjutnya kita akan buat atau kita tambahkan nama barang. Roti sandwich kita kategorikalnya makanan. Kemudian ada biskuit. Selanjutnya ada tim tam. Kemudian ada deng-deng. Nah, tango. Kemudian ada oreo. Selanjutnya ada nabati dan terakhir kita apa ya? Wafer eggs. Ya. Jadi untuk data barangnya sudah tersedia sebanyak 10 barang. Oke. Untuk nama suppliernya kita bisa isi kan bebas saja. Misalnya kita membuatkan di study kasus ini asal tapi masuk akal atau ada gitu ya. Misalnya ini adalah PT Wings Food. Ini Wings Food. Kemudian tali tambang misalnya ini PT Indomarko. Kemudian roti sandwich PT Wings Food juga, ini juga PT Wings Food. Wings Food, kemudian ini OT ya. OT juga, ini OT juga, kemudian ini juga Wings Food. Nah, ini untuk nama suppliernya. Oke, silahkan diikuti. Kita simpan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tabel persediaan barang. Kita buka sheet baru. Kita rename menjadi persediaan. Untuk item-itemnya atau file-nya. Nomor, kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada persediaan awal dalam bentuk unit, kemudian rusin, kodi, dan cost. Ini ada HPP. Ini juga kita merge. Semuanya ini ya supaya kelihatan rapih. Jadi fungsinya merge ini untuk menyatukan tabel. Kode barang kita copy saja dari tabel barang.
Ingat ya, format kopinya. Nah, ini karena masih berbentuk numerik, untuk kolom kode barang, kita rubah seperti yang dilakukan sebelumnya, gunakan kode custom, pilih ini. Kakak strip ya, sudah ya. Untuk nama kita juga copy paste dari sini. Untuk stok atau unit, kita isi saja terlebih dahulu 144, 150, kemudian 2000, 1000, 150, 1500, kemudian ini ada 250, ini ada 100, kemudian ini ada 75, kemudian nabati ada 125, dan terakhir ini ada 2000. Oke, ini untuk unit supaya lebih rapi. Nah, untuk kolom E ya, lusin didapat dari unit dibagi dengan 12 sama dengan unit dibagi 12. Oke, kita tinggal drag ke bawah. Sedangkan untuk kodi, unit dibagi 20. Unit dibagi 20. Dan untuk gross, kita unit dibagi 144. Supaya tidak ada angka 0 atau tidak ada koma-komanya, maka dari itu kita hilangkan saja dah untuk koma-komanya. Jadi ini adalah stok real ya, karena barang tidak mungkin ada yang koma seperti itu. Jadi untuk fungsi ini menggunakan pembulatan. Kemudian untuk HPP, ini HPP-nya dihitungnya per unit. 1000, ini 1500, kemudian 1000 juga, 1000, 1500, 1000, dan ini 500. Oke, lanjut. Ini sudah kita buat untuk tabel persediaan. Namanya kita ganti persediaan. Dan selanjutnya adalah tabel penjualan. Kita buat tabel yang sama, kolom yang sama, nomor, kemudian ada tanggal penjualan, kemudian ada nama barang, oke, kemudian ada unit ya. Jadi maksudnya unit ini untuk dia itu beli gitu, dia beli berapa gitu. Ada harga, kemudian jumlah harga, diskon, kemudian ada HPP dan ongkir, kemudian ada total potongan, ada bulan, dan total bayar. Nah, setelah jadi tabel seperti ini, kita lanjut ke perhitungannya ya, karena ini adalah kombinasi dari rumus-rumus formula yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya ini kita tanggal 5 gitu ya, tanggal 5 Oktober 2020. Setnya kita ubah long date. Nah, nama barang ini diambil dari tabel barang dengan menggunakan data validation.
list, kemudian search-nya kita ambil dari tabel barang, di mana ini. Oke, sip ya. Dan untuk unit ini diisi manual, harga. Nah, untuk harga mengambil data dari ini, dari nama barang, ketika dipanggil nama barang. Kemudian harga, ya, harga di input manual. Jadi unit di input manual, harganya di input manual. Misalnya sandwich harganya 5.000 gitu ya. Nah, jumlah harga ini merupakan kombinasi atau hasil penghitungan dari unit dikali harga sama dengan unit dikali harga. Diskon kalau misalnya ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kolom HPP diambil dari harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan per unit ya, ini diambil dari tabel persediaan dikali jumlah atau banyaknya unit yang dibeli. Oke, maka hasilnya adalah HPP. Jika jumlah harga adalah harga jual dikali dengan unit, maka HPP adalah harga pokok penjualan dikali unit. Maka rumusnya adalah sama dengan if ya, jika nama barangnya kosong, maka hasilnya pun kosong. Selain itu, kita ambil data secara VLOOKUP, di mana data yang diambil adalah data di tabel persediaan dan dimulai tabel pengambilannya adalah dari nama barang. Nah, dari mulai teh gelas. Kemudian kenapa tidak diambil dari nomor dan kode barang? Ya, karena kita membandingkan adalah nama barang. Maka yang diambil pertama kali adalah kolom nama barang. Nah, ini jangan lupa untuk VLOOKUP-nya C4 juga ya, C4. Oke, itu untuk tabel array-nya kenapa dimulai dari nama barang, karena yang akan dibandingkan atau C4-nya ini yang diambil adalah nama barang. Nah, maka tabel array-nya diambil dari nama barang. Dan kita untuk kolom indeksnya, kita hitung HPP ini ada pada kolom keberapa jika dimulai dari nama barang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kolom HPP ini ada di kolom ke-6. Oke. Logikanya seperti itu ya. Ini adalah false dan kita tutup. Tutup. Nah, selanjutnya hasil ini kita bandingkan atau kita kalikan dengan unit di tabel penjualan. Hasilnya enter ya. Jadi untuk HPP-nya atau harga pokok penjualnya adalah 15.000 karena harga per unitnya adalah Rp3.000. Nah, untuk ongkir, total potongan bulan dan total bayar kita lanjut di video kedua.